Halo sahabat budaya Nusa Tenggara Timur, bersama saya Abigail Hanas dalam program Beta Budaya. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang kaya akan keberagaman kebudayaannya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional yang akan kita bahas bersama adalah sasando. Sasando adalah alat musik petik asal Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur yang juga sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013. Belajar mengenai kebudayaan Nusa Tenggara Timur adalah program yang digagas oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bekerja sama dengan TVRI Nusa Tenggara Timur. Tayangan ini merupakan bagian dari upaya melestarikan kebudayaan Nusa Tenggara Timur yang akan menyajikan pembelajaran dan juga pelestarian alat musik tradisional sasando. Mari pemirsa, saya ajak lebih lanjut lagi untuk mengenal alat musik tradisional sasando. Sasando adalah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang terkenal di Indonesia maupun mancanegara. Cara memainkan alat musik ini sama seperti harpa, yaitu menggunakan kedua tangan untuk memetik dawai. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan sasando. Sasando terbuat dari bambu dan anyaman pucuk daun lontar yang membentuk tabung panjang. Pucuk daun lontar langsung diambil dari pohonnya. Pucuk daun lontar terbaik digunakan untuk menghasilkan suara yang baik. Setelah diambil dari pohon, pucuk daun lontar dijemur hingga kering dan berwarna kekuningan. Proses menjemur pucuk daun lontar membutuhkan waktu 1-2 hari tergantung dari cuaca. Selain pucuk daun lontar yang baik, bambu yang baik juga digunakan untuk sasando. Potong bambu sesuai ukuran dengan gergaji, sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Berikan warna dasar ke sasando dengan cat, bisa juga dengan cat warna putih. Hias bambu dengan pola yang diinginkan, bisa digambar atau diukir atau diblok langsung dengan warna. Pola khas tenun rote biasa dijadikan hiasan untuk sasando. Kali ini warna merah dibubuhkan sebagai hiasan blok untuk sasando ini.
bubut kayu dan ukir untuk membuat kepala serta ekor sasando. Setelah selesai dibubut, lubangi dan haluskan dengan amplas. Bubuhkan vernis untuk membuat warna sasando lebih berkilau dan awet. Potong rangka sasando dari pelepah lontar hingga mencapai panjang dan ketebalan yang ideal untuk dibengkokkan menjadi seperti busur panah. Sambil diikat agar melengkung dengan baik, pasang paku untuk menyatukan rangka dan sasando. Setelah rangka disusun, potong kayu untuk menyangga ke rangka tersebut. Sebelum sasando dirangkai, potong dan rapikan daun sesuai dengan ukuran panjang rangka dari pelepah lontar.
Sesudah diforak atau dirapikan, pisahkan bagian kiri dan kanan. Umumnya 32 kiri dan 32 kanan, tergantung besar dan panjang sasando yang dibutuhkan. Gulung daun lontar agar membentuk kelengkungan yang baik. Daun dipasang ke kerangka, dijahit lalu direkatkan dengan lem. Kelengkungan yang presisi sangat diperlukan di proses ini. Tahanan tali gitar atau senar pun dibuat. Bor tahanan tali satu persatu sebelum dipasang di kepala sasando. Pasang tahanan tali ke kepala sasando sesuai lubang yang sudah dibuat. Setelah itu, pasang ekor dan kepala sasando. Setelah semua selesai, groove, spool, dan senar pun dirakit dan dipasang. Tak lupa juga pemasangan senda. Dalam bahasa rote, senda adalah tempat senar atau dawai yang direntangkan mengelilingi tabung bambu. Senda ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senir.
Setelah proses selesai, tabung sasando dipasang pada anyaman daun lontar yang disebut haik. Kini sasando selesai dirakit. Tiba saatnya nada sasando disesuaikan untuk mendapatkan suara yang tepat. Keindahan suara dan bentuk sasando sudah bisa kita nikmati langsung setelah sasando selesai dibuat. Ya pemirsa, setelah ini kita akan simak lebih lagi mengenai alat musik sasando bersama maestro sasando Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Johnny Tedens. Sekarang kita mulai dari pembelajaran sangat dasar. Yang pertama, kita memainkan nada-nada melodi yang dipetik dengan jari tangan kiri. Perhatikan waktu gerakan petikan melodi, jempol tidak dalam bentuk sudut ya. Karena jika jempol dalam bentuk sudut, itu menandakan jari mengalami ketegangan. Sedangkan untuk bermain instrumen sasando atau instrumen apapun, jari-jari tangan harus bebas dari ketegangan. Jadi betul-betul jari tangan, organ tubuh kita menjadi rileks, sehingga pemetikan kita menghasilkan nada yang baik. Yang berikut, kita dapat memainkan dengan kecepatan yang maksimal. Itu yang pertama. Jadi untuk materi pertama ini, perhatikan kita mainkan nada-nada melodi. Ya, setiap nada kita petik 4 kali ya. Untuk ringkasnya, kita petik senar 7 4 kali, 8 4 kali, 9 4 kali, 10 4 kali, 12 4 kali, kemudian turun 11, 10, 9, 8, 7 ya. Dengan tempo yang lambat. Coba perhatikan, kita mulai ya. Siap jari Osman. Senar 7 siap. Tu, wa, ga,
4. Wa, ga. 8. Lambat 9. Lambat 10. 11. 12. Turun 11. Turun 10. 9. 8. 7. Ya, bagus. Ya, kita ulang sekali lagi ya. 8. 9. 10. 11. 12. Turun 11. 10. 9. 8. 7. Bagus. Iya, baik sekali. Temponya terjaga, petikannya baik. Sekarang kita coba beralih ke petikan berikut, yaitu 7, latihan 3, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 7, 8, 7, 6, 7. Ya, lihat ya. Masing-masing dawe dapat dua kali petikan. Ya, kita coba. Lakukan aja, kalau salah nggak masalah ya. Kita latih sekali lagi dalam tempo yang lambat. 7, masing-masing dawe dapat dua kali petikan ya. Siap. Tu, wa, ga, pat, tu, wa. Ya. 7. Oke, ini ada yang salah. Oke, kita ulang. Tenang aja. Ingat, 7, 8, 9, loncat ke 7. Berarti kita harus langgar satu dawe ya. 9, 7 kita lewat 8 ya. Siap ya? Ulang, siap. Tempo lambat aja. Ga, 4, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 7, 8, 7, 6, 7. Iya, 7, 6, 7. Ya, ada yang ya. Dan ini memang untuk ini harus dilatihan berulang-ulang ya. Karena ini kita masih main dengan melodi yang dawenya berurutan. Sedangkan kalau kita mainkan lagu kan udah jarinya bergerak kemana-mana. Kelihatan ada yang salah ya. Kita ulang ya. Mulai dari senar 7, masing-masing dawe 2 petikan. Tu, wa, ya. 7. 8, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 8, salah. Oke, salah. Oke, ya, ini nomornya agak ya, tidak masalah. Siap. Oke, ya. Ulang lagi, Osman. Oke, Lala dan Yarten. Oke, ya. Ulang ya. Tu, wa, siap. Ga, pa, tu, wa. 7, 8, 9,
7, 8, 9, 10 Pak, 8 D, 9 Mi, 10, 12 Sol itu, 9 Mi, 10, 12, 9, 7, 8, 7, 6, 7. Oke, saya kira ini udah selesai. Kita lanjut. Saya ingin kalian kan mainkan nada bass itu ya. Ya, 32, 32, 1, 32, 32, 1. Itu bisa dipetik dengan jari manis atau jari kelingking ya. Ya. Siap ya. Masing-masing dawai bass itu dipetik berapa kali? 4 kali ya. 32, 32, 1, 1. Masing-masing dawai 4 kali. Jadi kita coba bass. Siap. 32, 4 kali, 1, 4 kali. Siap. Ga 4. 1. 1. 32. Ya, 1. 32. 1. 32. Oke, baik. Oke, kalau bahas saya lihat tidak masalah karena praktis itu. Kemudian yang berikut kita coba bass dan melodi. Bass 1 kali, 7 3 kali. Ini. Ya. Bisa lihat ya di partiturnya. Oke, siap. 32 7. 7 3 kali. 31. Siap. Tu wa ga 4. 7. Tempo 1 8 32 9 1 10 32 9 1 8 terakhir 32. Ya, baik. Sekali lagi. Agak ya, siap. Sekali lagi. 32 7, 32 8, 9 10 dan terakhir 7, 32. Siap. Ga 4 7 1 8 32 9 1 10 32 9 1 8 32. Oke, baik. Jika tadi kita petik tangan kanan, kiri, sekarang kita beralih ke tangan kanan. Mari. Tangan kanan. Ya, halaman berikut, tangan kanan. Perhatikan, untuk tangan kanan awal mula kita petik dengan dua jari senar 23 dan 25 ya. Kita mainkan C 4 kali, C 4 kali, G 4 kali, G 4 kali, C 4 kali, C 4 kali dan selesai. Jadi kita main hanya di akord C dan G. Kita petik senar 23 dan 25 yaitu C 2 dawai, Ga 4. Tuh. Ga. C. G. G. C. G. C. Oke, baik. Nah, sekarang kita gabung jari tangan kiri dan kanan. Yang praktis aja, coba perhatikan instruksinya. Yang pertama dipetikkan dengan serempak. Ya. 3 jari ya. C-nya 3 jari, F dan seterusnya ya. Tadi kan 2 jari, sekarang kita coba dengan 3 jari. Senar 7, 8, 9, 10, 12, pas 12, mulai dari C ini. C,
masuk senar 12, pindah ke G, ya. Kemudian turun 12, 11 sampai 17 C, ya. Perhatikan. Jadi kita C, G, kemudian C, F dan seterusnya. Siap? Tu, wa, ga, 4. G, C. Bagus. Sekali lagi. Ga, 4. Bagus. Sekarang sampai senar 12 masuk F, ya. Oke, sebelum S A minor dulu. Ga 4. A minor. Oke. Sekarang sampai senar 12 masuk akord F, ya. 7 8 9 10 12 F. Kembali ke 7 C, ya. Siap? Perhatikan loncatan dari C ke F itu kan agak jauh tuh. Hati-hati posisi jarinya. Siap? Tu, wa, ga, 4. F. Oke. Sekarang CG tapi dengan petikan terurai. Ya, 7, 8, 9, 10, 12 G, tapi semua dengan kalau tadi serempak, sekarang terurai. Coba siap, petukan. Tu, wa, ga, 4. Bagus, ya. Terima kasih. Sekarang saya beralih ke Osman. Berikut ini materinya sasando dalam permainan tingkat mahir, ya. Kalau tadi yang kita bermain awal itu masih dalam tingkat dasar, tetapi sekarang yang tingkat mahir. Apa yang membedakan tingkat mahir dan tingkat dasar? Kalau tingkat dasar itu hanya menggunakan 3 jari tangan kanan, 3 jari tangan kiri. Tetapi kalau tingkat mahir itu 10 jarinya digunakan. Jadi permainannya bisa full itu. Sehingga sekarang kita akan peragakan, Osman akan memainkan akord triswara, akord petikan kiri kanan terurai, ya, petikan terurai jari kiri dan tangan dalam bentuk C, G, C, ya Osman, ya. Siap, ya. Perhatikan ga 4. G, C, G, C. Oke, bagus, cukup. Sekarang C, F dalam petikan terurai ga 4. F, C, F, C, ya, bagus. Sekarang C A minor, semua dalam bentuk terurai. Ga 4, A minor, C, A minor. Yuk, bagus. Ya, untuk memperlihatkan perkembangan permainan sasando tradisional, kemudian berkembang dan berkembang, yang berikut ini Osman akan memainkan sebuah etude yang ditulis dengan piano pada abad 19, 18 sekian, tahun 18 sekian, yang ditulis dari Burgermüller, opus nomor 100, yang berjudul La Candeur, ya. Jadi sebetulnya lagu ini untuk piano, tapi kemudian kita mengadaptasi untuk sasando, ya. Untuk kita memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sasando juga sudah mengambil bagian di dalam meningkatkan kualitas permainannya dengan menggunakan
10 jari. Maka itu kita akan mendengarkan, Osman akan mainkan ini dengan lagu tempo allegro moderato, cepat sedang. Silakan Osman. Siap. Mulai. Wow, terima kasih. Itu sedikit memberikan gambaran bahwa Sasando sudah coba untuk meningkatkan kualitas permainan dengan tingkat mahir itu.
pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, tadi kita telah menyaksikan bagaimana alat musik sasando dapat mengiringi lagu rohani yaitu Goodness of God. Sungguh luar biasanya alat musik ini yang sangat dinamis dan juga dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, bersama saya Abigail Hanas dan di sebelah saya sudah ada Bapak Johnny Tedens. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Terima kasih ya sudah diundang. Iya, senang sekali Bapak bisa ada bersama saya di tempat ini. Sama-sama, ya. Iya, Bapak Johnny Tedens, kita kenal bahwa Bapak sebagai seorang maestro sasando ya. Nah Bapak boleh diceritakan sedikit nih Bapak, bagaimana sejarah asal mula dari alat musik sasando. Yang kita ketahui bahwa sasando sendiri merupakan alat musik petik asal Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih. Mungkin saya menjelaskan yang pertama bahwa cerita-cerita tentang asal-usul sasando itu masih dalam cerita-cerita legenda ya. Cerita-cerita legenda dan cerita legenda ini cukup banyak. Seperti juga cerita-cerita legenda Yunani ya. Ya, jadi kita pun demikian. Nah, awal mula sasando itu dikisahkan di antara lain ya ceritanya itu Sangguana seorang petani laut ya, sering melaut untuk mencari ikan ya, sebagai seorang kepala keluarga. Tetapi di samping itu juga beliau itu adalah seorang seniman ya. Ketika satu waktu dia sedang berlayar, kemudian bertemu dengan gelombang yang tinggi, angin yang kencang, dia terdampar di sebuah pulau yang diberi, pulau itu bernamanya Ndana, Pulau Ndana ya. Dan kebetulan di wilayah itu juga ada masyarakat di sana. Dan dia tetap tinggal di sana ya. Pada waktu itu dia bersama-sama dengan masyarakat di sana. Dan kebiasaan pada masyarakat itu pada bulan-bulan purnama ada permainan tarian lingkaran ya, yang disebut tari kabelai ya. Nah, di dalam tarian lingkaran itu di tengahnya itu ada seorang manahelo, orang yang bertutur tentang sejarah, tentang kehidupan masyarakat. Ya, ketika dia bernyanyi kemudian nanti disambung oleh yang ada di lingkaran itu. Jadi dia sebagai leadernya begitu. Karena kecakapan suaranya bagus, pandai dalam bertutur, bersyair, sehingga di situ kebetulan ada seorang putri raja yang katanya cantik. Pada satu waktu bertemu dengan dia, jika Sangguana dapat membuat sebuah alat musik yang belum ada, maka Sangguana dapat menikahi dia. Nah, ceritanya berjalan, kemudian satu waktu dalam tidurnya dia bermimpi untuk membuat alat musik itu. Dari hasil mimpi itu maka dibuatlah alat musik. Yang kemudian itu hanya 7 dawai ya, awal mula 7 dawai. Dan ketika dia sedang memperagakan, datanglah putri raja, wah alat musiknya bagus, suaranya bagus. Ini namanya apa? Sangguana katakan, ini namanya sarisando. Sesuai dengan kesepakatan bukan kesepakatan tapi apa yang putri raja minta, maka dia berikan kepada putri raja. Putri raja menerima alat musik itu dan kemudian dia berikan nama Deta Hitu. Deta itu artinya petik, Hitu itu 7. Jadi sekali petik 7 dawai bergetar. Jadi itu cerita awal. Ada banyak cerita tapi antara lain itu. Oke, baik, luar biasa Bapak. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih ya, belajar sasando itu sulit atau tidak Bapak? Oke, ini pertanyaan yang baik. Mungkin perlu saya jelaskan. Sasando itu ada 2 jenis ya. Yang satu namanya sasando gong. Itu nadanya pentatonis, 5 nada. Dan ada sasando biola. Ya, sasando biola itu diatonis. Udah bisa main lagu-lagu klasik, lagu-lagu pop, ya. Jadi ada 2 tipe itu. Untuk sasando pentatonis itu permainan cukup sulit. Mengapa sulit? Karena dia istilahnya itu kontraritme, poliritme. Jadi kiri polanya lain, kanan polanya lain, sehingga ketika digabungkan itu cukup sulit. Ya. Untuk beberapa lagu, tapi memang ada lagu yang sederhana. Tetapi kalau untuk sasando diatonis yang tangan arah barat,
mau dikatakan mudah ya, untuk sekedar main mudah ya. Untuk sekedar main akord-akord sederhana, petikan sederhana mudah. Tapi untuk tingkat advance, tingkat atas, tingkat yang ada hulung katakanlah itu cukup sulit. Butuh waktu, butuh proses waktu yang panjang. Mungkin itu sedikit cerita ya. Siap. Baik Bapak. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana nih Pak upaya agar sasando ini kedepannya tidak punah dan terkhususnya bisa dikenal oleh generasi penerus atau generasi muda yang akan datang? Iya, jadi memang sasando ini perlu saya informasikan kepada pemirsa ya. Kami pernah pameran instrumen musik tradisional seluruh Indonesia. Itu pada tahun-tahun 90-an. Ketika pameran dilakukan di Jakarta itu, alat-alat musik hampir dari seluruh Nusantara itu banyak kesamaannya itu. Tetapi sampai ke sasando itu tidak ada, hanya ada di daerah ini. Jadi memang sasando mempunyai ciri khas bentuk yang sangat spesial ya, menggambarkan NTT itu. Jadi tentu kita mengharapkan instrumen ini dapat terus maju dan berkembang ke depan. Dan memang idealnya sebetul kalau menurut saya, dan sebetul itu sudah terjadi pada tahun 96. Harus ada muatan lokal ya, muatan lokal. Dan memang tahun 96 itu diwajibkan di seluruh Indonesia ada muatan lokal, baik itu musik, ada tari, cerita rakyat dan sebagainya. Namun kemudian karena berjalannya hanya berapa tahun sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal. Bagaimana sasando itu menjadi bagian dari masyarakat NTT pada umumnya. Ketika 96 itu muatan lokal untuk kelas 4, 5, 6 SD. Dan kebetulan bukunya saya yang tulis yang digunakan juga oleh pemerintah provinsi NTT. Mungkin sedikit cerita. Luar biasa upayanya. Ya. Nah, Bapak Joni Tedens nih sebagai maestro sasando. Nah, mungkin ada harapan apa Bapak ke depannya? Harapan terbesar Bapak untuk alat musik sasando ini ke depannya bagaimana Bapak? Pertanyaan juga luar biasa. Mungkin saya secara pribadi, saya selalu katakan di mana-mana, bahwa sasando ini harus kita usahakan. Dia duduk sejajar dengan instrumen-instrumen dunia, seperti gitar, seperti piano, seperti harpa, alat-alat musik petik dunia ya. Jadi kalau dapat satu waktu sasando akan duduk sejajar. Untuk mencapai itu, maka kita perlu menciptakan karya, teknik-teknik yang memungkinkan sasando dapat berekspresi dengan maksimal. Maka itu pada tahun 2000, tapi sebetulnya ini sudah saya lakukan tahun 90-an, tapi baru saya menerbitkan sebuah buku sasando tingkat mahir ya, tingkat mahir untuk bagaimana sasando dapat memainkan karya-karya Bach, Mozart, Beethoven dan sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan dan baru seorang anak yang usia SMP sangat masih belia yang dapat memperagakan permainan tingkat virtuoso itu. Tingkat mahir dengan 10 jari dan kecepatan yang maksimal, dan itu udah menyamakan dengan instrumen gitar maupun piano. Tetapi memang ini terus harus dikembangkan ya. Kami bergerak sampai di sini, kita telah usaha sampai di sini. Mungkin nanti generasi berikut mereka akan mengembangkan lagi sehingga sasando yang tadi kita cita-citakan untuk duduk sama sederajat dengan instrumen musik dunia. Mungkin itu harapan kita ke depan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Joni Tedens untuk waktu dan kesempatan kami bisa berwawancara bersama Bapak. Luar biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, demikianlah wawancara bersama Bapak Joni Tedens, yaitu seorang maestro sasando Nusa Tenggara Timur. Biarlah wawancara ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.
RRI Nusa Tenggara Timur, dari tadi kita telah belajar bersama mengenai sejarah, cara membuat dan juga cara memainkan alat musik tradisional sasando. Sungguh luar biasa budaya warisan dari Nusa Tenggara Timur ini. Biarlah sasando tetap lestari sepanjang masa dengan mengikuti dinamika musik Nusantara maupun internasional. Saya Abigail Angelia Hanas, pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya. Sampai jumpa di acara Beta Budaya Nusa Tenggara Timur. Media Pemersatu Bangsa. Saya, Cos M. Hajo, penjabat Wali Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun LPP TVRI ke-61. Maju terus, pantang mundur, terus berkarya untuk Indonesia maju. Media Pemersatu Bangsa. Saya, Cos M. Hajo, penjabat Wali Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun LPP TVRI ke-61. Maju terus, pantang mundur, terus berkarya untuk Indonesia maju.
Setiap peristiwa, setiap cerita, Contohlah Bima. setiap langkah terekam jelas. Berjuang beriringan, menemani